Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu menuruti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melaksanakan. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebih lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan atau di tempat terbaik di rumah ibadat. Dan mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kalau kita mendengar Injil ini, apa yang ada dalam pikiran kita? Gajah diblangkoni, isok khotbah, gak isok ngelakoni. Itulah pastor. Pastor memang seperti itu. Sering mengajar, jarkoni, isok ngajar, gak isok ngelakoni. Itulah manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat orang-orang seperti ini, mau buat apa? Mau refleksi kita ditingkatkan? Mau menegur dia, ayo kamu yang melakukan. Kamu menyuruh anak-anak jangan main HP terus, tapi buktinya kamu diam-diam TikTokan terus main. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, inilah wajar dalam hidup sehari-hari, wajar. Tetapi kita perlu ingat bahwa kalau kata-kata kita, kalau perilaku kita cocok dengan apa yang kita lakukan, cocok dengan janji-janji kita, itu memang sangat baik, sangat baik. Kita harus berusaha sekuat tenaga untuk seperti itu. Manusia itu dalam proses menuju ke sana. Di tengah jalan kadang-kadang kita tidak sesuai apa yang kita ajarkan, kita langgar sendiri. Banyak contohnya dalam hidup sehari-hari. Tokoh-tokoh agama diketengahkan agama korupsi, padahal agama itu moh, soal korupsi itu moh, tapi buktinya seperti itu. Bupati, kepala daerah, camat, terus apa yang diandalkan dari mereka? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih,
kita harus tetap mengandalkan mereka. Tapi sekaligus membenahi. Dan membenahi inilah sangat sulit untuk diri kita. Lebih baik kita diam, dirinya sendiri saja. Apakah cukup seperti itu? Sebetulnya tidak. Sebetulnya tidak. Kita harus berani. Kita harus berani membekali itu. Presiden, wakil presiden, janji-janji muluk-muluk. Waduh, apalagi mau kontestasi, yang iklan-iklannya mereka janji ini, janji itu. Tetapi push, tidak dituruti, tidak dipenuhi. Hanya karena dirinya sendiri menumpuk kekayaan, menumpuk kekuasaan, menumpuk kemudahan. Sebetulnya indah langkah-langkah kita indah, tapi seringkali digagalkan oleh cara-cara yang tidak baik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Yesus mengatakan bahwa diri kita harus baik karena Dia menduduki kursi Musa. Kursi Musa itu apa? Orang yang berhak mengajarkan, orang yang berhak memberi tahu, memberi pencerahan-pencerahan. Kalau kita menjadi pemimpin harus memberi pencerahan-pencerahan yang baik-baik. Bahwa setelah itu di rumah, cekcok di rumah, bentrok di rumah, tidak karu-karuan. Itu siapa yang tahu? Tapi tugas kita memberi sesuatu yang baik. Pemimpin-pemimpin Yahudi semacam itu, Bapak Ibu. Oleh karena itu, wajarnya Yesus memberi peringatan ini kepada para murid, kepada orang banyak. Tidak ada orang-orang Farisi, mungkin 1-2 ada. Tapi para murid, kalau kamu menjadi pemimpin, inilah kamu harus peduli kepada rakyat kecil. Rakyat kecil itu siapa? Semua orang. Bahkan pemimpin melupakan dirinya. Itulah pelayan, itulah pelayan. Pelayan itu hanya siap melayani orang yang dipertuan. Dia layani, asal dia bahagia, butuh apa saja siap. Butuh apa? Siap. Siap terus. Nah, Bapak Ibu sudah jangan terkasih, ini wajar diri kita lakukan. Tapi diri kita sungguh-sungguh dibimbing oleh Tuhan. Pada sore hari ini kita diingatkan semua bahwa cara-cara kita ini memang masih separuh jalan. Separuh jalan. Kita masih harus berproses. Tidak bisa kita, wah saya sudah sempurna, saya sudah baik menjadi pemimpin. Tidak, kita harus rendah hati. Harus berkaca di tengah-tengah masyarakat. Delok masyarakat karena, oh itu loh yang baik. Yang jelek saya tinggalkan. Oh itu loh masyarakat yang jelek saya tinggalkan. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau itu yang terjadi, kita sungguh-sungguh menginspirasi, beri inspirasi Injil hari ini. Kita tidak hanya diam, tapi kita harus berbuat sesuatu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya beri contoh saat ini kita bulan November, bulan arwah. Hendaknya menaruh perhatian kepada para arwah, sekurang-kurangnya 1 bulan ini. Menaruh perhatian kepada para arwah. Kita doakan arwah-arwah ini. Baik mereka yang berjasa untuk kita maupun yang tidak berjasa. Misalnya orang tua kita. Mungkin ada saudara-saudara kita yang tidak senang dengan orang tuanya. Wong tua saya dulu tidak memperhatikan saya diumbar.
terserah kamu jadi orang atau tidak. Meskipun seperti itu harus didoakan Bapak Ibu sekalian. Kita harus berdoa untuk mereka. Bukankah kita satu Bapa, satu Allah. Allah yang mengayomi kita, yang memberikan hidup. Satu Allah, satu Bapa. Kita harus bisa memberikan hal-hal itu. Arwah-arwah itu membutuhkan kita. Kalau tidak kita, siapa lagi yang berdoa untuk arwah? Bapak saya, ibu saya sudah meninggal. Beberapa adik saya dan keponakan sudah meninggal. Itu kita doakan selalu kita doakan. Dan sekaligus saya punya umat SMTB. Saya singgung-singgung dalam doa saya doakan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kalau hidup kita peduli kepada mereka-mereka yang meninggal, kita akan mendapatkan berkah-berkah. Nah, entah karena apa, tiba-tiba kita terselamatkan dari ini. Entah tiba-tiba kita mendapatkan rezeki dari ini. Entah tiba-tiba kita lego rasanya ini. Lego, ada keputusan. Itu yang kita terima dari mereka. Kalau mereka sudah mulia, apalagi mereka sudah mulia berhadapan dengan Bapa, maka apa yang menjadi permintaan pasti dikabulkan. Karena mereka-mereka yang sudah mulia, ini sudah ahli-ahlinya, mereka pasti dikabulkan. Delok anak-anak putu-putune, cucu-cucunya, kok masih bingung soal hidup ini. Masih keluaran. Saya doakan, mereka saya doakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita tidak punya kepedulian terhadap para arwah, lalu apa yang dapat kita berikan untuk mereka? Saudara-saudari yang terkasih, lebih lanjut, di usia kita masih sudah tua, ya kita sudah tua, maka sering lupa, mau ngomong apa, loh kok lupa saya sudah makan atau belum ya, kok lupa. Orang-orang tua ini memang sering lupa, bahkan yang muda-muda juga lupa apa yang makan, tadi pagi makan apa, mbuh ya apa. Apalagi kemarin mangan opo mbuh dan seterusnya. Kalau kita hanya melihat derajat kita saja, kita tidak akan berkembang. Tapi melihat usia-usia ini makin hari makin bertambah dan bertambah, maka mestinya kita jujur saja, kita lupa, kita pikun. Maka kita mohon kepada Tuhan agar diberi kemampuan untuk mengingat. Nah, dari itu, inilah yang dapat kita berikan. Kita harus peduli kepada mereka yang meninggal. Hanya ini yang dapat kita berikan karya-karya sukses kita. Kalau kita memberikan apa yang kita haturkan kepada Tuhan tentang arwah-arwah ini. Kita doakan, rajin kita doakan. Lagi arwah-arwah yang dikatakan gentayangan. Arwah-arwah kok gentayangan, masih hidup ini. Biasanya berkisar 40 hari. Karena menganggap bahwa 40 hari Yesus bangkit. Atau 1 tahun. 3 tahun, 1000, karena setelah 1000 bebas. Itulah saat-saat di mana arwah-arwah itu bebas dari doa-doa kita. Oleh karena itu, pada setiap 1 tahun sekali 2 November atau bulan November, kita berdoa untuk mereka. Kita berdoa rajin untuk mereka. Jangan sampai kita melalaikan tugas-tugas mereka. Mereka menyebabkan kita ada. Kalau mereka tidak
ada, mungkin kita juga tidak ada. Maka pantaslah kita menghormati mereka. Pantas. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita haturkan doa-doa kita di hadapan Tuhan agar mereka-mereka yang sukses, yang menduduki kursi Musa, yang punya hak untuk mengajarkan kita, kita doakan mereka juga agar mereka mengajarkan sesuatu dan mereka mengamalkan tugas-tugas dan kewajibannya itu. Tuhan memberkati kita. Amin.